Hmm. Mbak, ini nanti keset kakinya diganti ya. Keset kaki yang ini nih diganti. Biasanya yang di sini bukan yang ini kok. Oh, yang mana, Bu? I don't know. Tapi kamu ganti aja. Hmm. Jadi, Bu. Agak yang bagusan aja, yang kecil. Hai, alhamdulillah. Muterin komplek ya, Mamis. Oke. Enggak sih, cuman ke depan aja tadi. Kita mau bikin apa, Mbak? Buah rengas. Nah, sini kita mau bikin buah rengas dulu. Apa gawe ayo? Oi. Pak bangun. Alat-alatnya, bahan-bahannya sini. Biar. Oh, ini sudah. Oke. Aku mau bikin buah rengas dulu. Tepungnya mana? Jepit rambut saya ada di mana ya, Mbak? Di atas. No. Tadi aku pakai jepit rambut kok. Taruh di mana ya? Depan sini. Ada tak? Ada. Ya, taruh aja situ. Ya dulu gini. Ya. Berapa sendok, Bu? Tepungnya aja. Ambilin tepung. Kok ada kesini tepungnya, Bu? Waalaikumsalam. Aku mau bikin buah rengas pagi-pagi. Tapi ini aku colokin dulu. Kita bikin buah rengas dulu ya. Sok-sok jadi master chef dulu kita. Taruh aja di situ biar nanti yang itunya. Gayanya tuh kayak mau bikin itu, kayak master chef ya, Mbak. Apa? Sarung tangan ibu mana? Ini yang mana, Bu? Sarung tangan aja, yang ada aja. Yang untuk ini. Jadi makanan favoritnya aku tuh adalah buah rengas pagi-pagi, teman-teman semuanya. Mungkin gampang ya bikinnya kalau ada olahan pisang gitu ya. Olahan pisang, ini pisang, kalau nggak salah ini pisang uli. Pisang uli yang almost busuk, you know. Sarung tangan plastik, Mam Nisa. Iya Mbak. Kalau aku biasanya tidak suka dengan pakai sendok gitu untuk menghancurkan ini. Oh bukan, di kamar ibu. Di kamar ibu di dalam, kan itu ada lemari rias. Terus di sebelah kanan ini kan ada kayak apa itu? Itu terus hair dryer ibu segala macam. Nah itu di situ ada kotak plastiknya itu, Mbak. Jadi aku pisang yang tadi udah nggak kemakan, udah males anak-anak makan gitu ya. Aku bikin jadi olahan untuk buah rengas ini. Buah rengas ini adalah sebenarnya di tempat manapun ada sih gitu, bisa dibikin. Cuman kalau aku sih ingatnya kayak makanan dari Sumsel gitu ya. Padahal sih bukan. Semua juga bisa bikin ini buah rengas. Gula, garam sedikit. Udah, kita tinggal tunggu diremuk-remuk dulu. Buah rengas. Lagi kita bisa meras-meras. Ayolah kita itu.
Thank you. Nah, so I prefer to wear gloves. Oh, kalau aku sudah cuci tangan, apa namanya? Gado pisang. Iya betul. Kalau aku udah cuci tangan, ya aku pakai tanganku aja untuk ngeremes-remesnya ini. Kecil nih ya, dikasih mangkok sama bibit di belakang. Namanya lain buah rengas apo. Nama lain. Nah, lemak nih ya nemenin ngopi yo. Jadi tadi tuh pisang yang udah agak-agak benyek gitu ya. Diabetes, Aida. Diabetes. Mungkin kamu sudah terlalu manis ya, jadi dia kena diabetes gitu. Tapi kalau aku masih aman-aman aja. Nggak kebanyakan juga gitu kan. Nih, jadi apa tuh di apa ini namanya ini? Sama tadi aku buat buah rengas. Nah, buah rengas itu makanan yang paling mudah dan sehat gitu, karena ya dibuat di rumah ya. Jadi kita kan tahu apa pembuatannya, terus kita tahu juga minyaknya gitu kan. Nah, ini pisangnya agak lumayan banyak, jadi kayaknya ini kita bakalan dapet buah rengasnya juga cukuplah sepiring untuk Jemekikem. Hai, namanya pipis. Dibejek yuk namanya. Oh iya. Hai Pendi. Pendi ini sampai hari ini bikin Ayu penasaran. Siapa lah sebenarnya Pendi ini ya? Kalau minta lagu ke aku, yuk minta lagu. Tapi apa tuh, Pen? Kamu manggil aku yuk, berarti mungkin kamu lebih muda dari aku kali ya. Minta lagu apa tuh? Selalunya minta lagu, apa itu aku lupa. Jeme dusun kita yuk. Oh. Yuk njuk soda dikit mang kelembut. Oh ya Allah, kedita apakah buat soda kita buat bolu. Buat makanan apa kakak? Ini makanan dari daerah aku nggak tahu namanya kalau di tempat lain, tetapi kalau di kampung aku ini makanan yang sering dibuat ibuku untuk sarapan kita pagi-pagi. Jadi ibuku itu kalau misalnya dulu kita lagi sekolah, makanan favorit dari ibuku itu adalah pertama nasi goreng beliau. Nasi gorengnya itu nggak macem-macem bumbunya, apalagi pakai bumbu-bumbu yang ready gitu enggak. Nasi goreng ibuku itu cuman cabe, bawang, garam, dan terasi, ya. Terus kadang-kadang dia masak itu campurannya itu memang ya lumayan gitu. Cabai, bawang, garam, terasi, sama little bit of mentega. Ada dikasih dia mentega sedikit gitu kan untuk lebih gurihnya lagi. Tapi dia nggak pakai mecin gitu, ibuku nggak pernah pakai mecin. Kotor ding. Nah, ini aku kasih tepungnya ini sesuai selera aja sih. Kalau misalnya teman-teman mau agak sedikit keras, kalau aku sukanya buah rengas ini agak-agak sedikit keras. Aku nggak mau terlalu membakas, aku nggak mau terlalu lembek. Ini mangkok ini dikasih sama mbakku kecil sekali. Mungkin dia tahu kalau tanganku juga kecil, tapi kelihatannya gede ya tangannya di situ ya. Emang ngaruh gitu enggak sih? Jangan dikasih air ya, teman-teman ya. Jangan dikasih air ya. Repot dia kalau nanti dikasih air. Nah, kalau kayak gini biasanya aku malah sukanya aku kasih telur malah biar dia lebih krenyes. Ini Bima juga suka banget, ini anakku Bima itu suka banget dengan buah rengas ini. Apalagi kalau aku yang bikin. Oh ya, by the way, my mom campur tepung beras dikit dindo. Iyo Yunda, aduh tepung beras dikit.
campur tepung beras dikit, sama kalau aku tuh aku kasih telur putihnya itu dikit aja, hanya untuk bikin dia krenyes sih. Nah nanti aku kasih dengan parutan kelapa. Kasih parutan kelapa muda juga enak ya. Iya ini dia, parutan kelapa. Nah ini nih sebenarnya zaman mbak inilah kita pakai sarung tangan, lebih hygiene ya. Tapi ya mendungku dulu pakai sarung tangan. Makanannya itu nasi gorengnya itu aku paling suka tuh kalau ada bawangnya itu kan agak-agak agak banyak dikit bawangnya itu kan, itu paling ku cari bawang merah itu ibuku dulu bikin itu. Pokoknya makan masih kecil dulu tuh mulai diinjuknya nasi goreng lindungku, udah semangat. Dongku tidak kekelah ngenjuk pakai penyedap rasa karena beliau tuh alergi dan alerginya itu nurun ke aku, jadi aku tuh gampang banget alergi ya. Cuman zaman sekarang kalau nggak pakai penyedap rasa itu kayaknya kurang begitu ini ya, mantep gitu. Padahal mah sama aja. Kenapa orang zaman dulu tuh bisa ya nggak pakai penyedap rasa ya? Mana tadi pisau aku? Kok udah hilang? Mbak, kamu bikin apa? Roti. Oh, kamu bikinin saya roti. Malah dia bikin roti. Buat apa Mami? Buat ngas. Nah ini udah jadi. Terus nanti kalau misalnya bisa, kamu tambahin sedikit tepung beras ya. Oh iya. Dikit aja tepung berasnya biar dia krenyes. Terus apa tuh namanya, tinggal langsung digoreng aja. Masih jadi es ini nih mbak? Jangan nggak apa-apa. Seriusan? Udah deh, jadi. Nah, lemak nih. Ini kesukaan Bima juga. Tapi Bima sama aku tuh kita pagi Ayunda. Good morning, selamat pagi. Gimana? Udah pada ngopi belum? Aku lagi ngopi nih sama nak goreng buar ngas ini kita. Tinggal digoreng Mamisa, of course, tinggal digoreng aja. Tadi udah aku campur dengan parutan kelapa ya kan. Lemak nih. Wong Palembang namanya lagi yuk peler kambing yuk nyoba. Iya I know. Suara tante bagus nyanyi lagu di road. Itu suahu ditahe-tahe. Jadi cuman aku kayaknya mau lebih, cuman mau ngapain sih saya itu, kalau memang saya mau benar-benar fokus nyanyi gitu ya. Umur saya kan udah tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya kan udah 45 gitu. Ngapain saya 45, 48. Ngapain saya latihan lagu lagi kan, latihan ngejam lagi gitu. Udahlah, suara yang ada aja saya enjoying myself gitu while I'm singing. And kalau teman-teman menikmati lantunan lagu-lagu yang saya buat, ya alhamdulillah sih. Jemput belum tua. I feel like 50 is like the age where you changing a lifestyle. Woi mantap nih ya nipungan. Done. Kelar. So that's how easy to make what you call this one? Buar ngas. It's very very easy. Now you just have to fry it.
Mana selupku tadi? Ini sudah selesai ya Mbak buah rengasnya. Udah jadi. Sudah, tinggal digoreng aja. Terus apa itu namanya? Ini itu kan ke belakang lagi. Oke. Sudah. Lah udem, dinjok garam, udem. Aduh, tadi kan di awalnya dinjok garam. Sembari nunggu buah rengas, aku digoreng, aku lanjutin dulu makan buahnya ya. Setiap pagi tuh makan buah tuh harus pepaya sama campuran buah yang lain, misalnya ada melon, mangga, nanas, kayak gitu, jambu. Cuman sekarang buah lagi susah, jadi cuman adanya ini doang. Ini awaju ya, iya. Aku tuh suka gonta-ganti nama. Gak apa-apa sih, cuman iseng-iseng aja gonta-ganti nama ya. Sehat selalu Nunik Prabu Muli. Halo Mbak Nunik. Prabu Muli ya, suka dilewatin kalau misalnya aku turun di Palembang mau ke Lahat. Tapi dimakan Sumber Jaya itu buah. Palembang hadir. Terima kasih. Selamat pagi Mam, salam kenal dari Batam. Wah, aku belum pernah ke Batam loh. Pendopo. Halo Ayu Prabu Muli, tempat singgahannya. Iyo nian, Prabu Muli itu aku suka makan di mana gitu. Di pasarnya, di banyak sih restoran-restoran itu ya, Batu Raja, IKN. Hiluk nian siapa pagi-pagi makan buah. Nelah. Sebelum aku makan yang lain-lain yang agak berat, Bandar Lampung, halo, Masya Allah, terima kasih lah hadir ya. Batam, aku belum pernah pergi ke Batam, rasanya belum pernah, tapi kalau ke Bangka udem. Main Mam ke Batam, aku nggak ada siapa-siapa di Batam itu, padahal ada kakak sih di situ. Rita, Masya Allah. Iya, di Batam itu ada kakak sih, cantiknya nggak hilang-hilang. Kak makin, singgah ke rumah Amun ke Lahat, boleh. Tante hidungnya apa sayang, hidungnya apa? Dioplas ya? Kamu ini ngarang-ngarang aja. Oplas itu nggak bisa kita gini-gini. Mau dicabut hidungnya tante? Nggak lah, ini nggak ada di oplas. Hidung kecil mbak ini lana di oplas puluh kejadian apa? Pekanbaru, Batu Raja, ada keluarga di banyak lah di daerah Sumatera Selatan itu tersebar ya keluarga kita tuh ya, Pekanbaru. Jepara hadir, halo Jepara. Jepara itu kampung anak saya, kampungnya Mas Bima. Iya, Bandung Harjo nih, kampungnya anak saya itu Bandung Harjo. Masya Allah, ya Allah, Garut, Malang, Batu, duh kangen ya ke Batu. Iya. Tangerang, halo Tangerang, Mbak Pisces, pesisir selatan. Gemes hidungnya. Gemes hidungnya. Jember Tanjung Mula, kamu nih Jember Tanjung Mula, aing nelah nian, aku nih Jember Tanjung Mula, Jember dusun. Bapangku tuh Sajiden, nama bapangku.
hanyalah tua bapangku itu seumur di bawah dia semua. Sekarang tetua yang ada di dusun itu taruhlah di bawah ayah semua, bapakku semua. Jemekike mau. Jadi kalau masih hidup, kalau ayahku telah umur 100-an kali ya, kalau masih hidup ya. Jadi sekarang itu yang masih hidup itu Mang Saripudin kalau nggak salah, Aceh Selatan. Maaf ya kalau nggak ke ini, dibawa aja Mbak ke belakang. Atau nanti aja. It's okay. Jemek itu pulau Kikim pulau Awau. Aduh. Jadi sekarang tuh udah pada habis orang tuanya kita di kampung itu. Umur aku 48, Mbak. Tadi ada yang bilang katanya kulit tangan sama kulit wajah kinclong glowing, katanya pakai apa? Kalau kulit wajah sebenarnya malah lebih bersihan kulit tangan daripada kulit wajah aku. Kenapa? Karena di wajah ini udah banyak plek-pleknya, udah pori-porinya besar gitu, kayak pori-pori jeruk gitu ya. Ya Allah, 48 masih fresh. Izin tanya botox tidak Bunda? Botox itu sudah menjadi keharusan. Ya, jadi botox itu kalau aku botox itu di sini, Mbak. Cukup di sini. Nah, dulu waktu aku masih muda, masih umur sekitar hampir 40 ya. 40-an lah. Aku tuh baru belajar yang namanya botox ya. Memang cantik banget dikasih botox itu. Aku tuh tidak pernah meminta. Omong kayu cuma kita putih-putih abang gala. Cuma kita tuh putih-putih abang memang. Orang Sumsel itu emang putih-putih, ada yang putih bener bersih gitu, ada yang putih merah kayak gitu. Jadi waktu itu dulu awal mula aku kenal botox itu gara-gara aku tuh ya kayak didaulat untuk jadi kayak BA-nya gitu kan, ya udah akhirnya kita tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka ini punya barang-barang gitu yang datang untuk mempromokan itu, mau tidak mau ikut gitu ya. Aku udah nggak semangat merawat diri lagi. Sejak ibu meninggal. Kenapa begitu? Nah, akhirnya dari situ tuh disuntik tuh di sini aku pikir kenapa, karena pada saat itu pengetahuan aku tentang botox itu sangat minim dan belum begitu banyak orang memberikan testimoni gitu kan ya. Halo, hai Awaji, salam kenal, memberikan testimoni gitu. Nah, setelah itu udah nih, pada saat di botox itu memang kelihatan di sini tuh kencang sekali. Setelah beberapa bulan aku merasa aku pengen botox lagi gitu kan. Setelah 6 bulan atau 5 bulan setelah itu kan, di botox lagi ke dokterku yang bukan dari BA ini. Akhirnya di botox lah. Nah, sama dokterku itu dia botox lah di daerah sini. Aduh teman-teman, aku demi Tuhan ya nyesal sekali melakukan atau mengizinkan dokter tersebut melakukan botox di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan tindakan botox boleh, tetapi di tempat yang diperlukan saja. Kalau tempat yang belum diperlukan, terang manfaat dan dampaknya. Ya. Kalau di tempat yang tidak diperlukan untuk diberikan botox, lebih baik tidak usah. Ya, kan kalau aku tuh di sini tuh karena aku suka berekspresi, mungkin suka mengerenyitkan itu apa sih? Profilku biar kamu lihat, biar tahu aku siapa saya. Oke. Eman, siapa kamu? Mengerenyitkan, mengerutkan mengerutkan kening ya, gitulah Nathan. Nih kan. Jadi mengerutkan kening di sini. Nah, itu akhirnya karena
terlalu sering, akhirnya terbentuklah garis gitu di sininya, itu seperti angka 11. Tetapi kalau yang di sini ataupun di sini I don't need, aku tidak perlu melakukan botox, but yet tetap diberikan botox. Makanya kalau teman-teman mau melakukan tindakan botox, minta ke dokternya kira-kira disarankan di mana untuk diberikan suntik. Itulah pokoknya ya. Nah di situ akhirnya karena kalau kita sudah melakukan tindakan botox di tempat yang tidak kita perlukan, yang belum kita perlukan ya, setelah efek botoxnya habis, kulit kita itu akan merasa lebih kendur dan lebih banyak ininya apa tuh, garis-garisnya itu, garisnya itu, kerutannya gitu. Jadi apalagi daerah mata, lebih baik teman-teman ngelek yuk. Nah ngapa dia seriusan ngelek? Menjelek yuk. Nah ngapa? Sudah ngeleknya, ngelek katanya. Iya. Mungkin panas kali ya. Masih ngelek sampai sekarang? Udah enggak ya? Seperti itu. Jadi akhirnya ya beginilah. Di sini nih begitu banyak. Pokoknya salam kenal ya oke. Di sini nih lebih banyak kerutan dan di sini nih akhirnya aku bingung nih sekarang apa yang aku harus lakukan dengan kelebihan kulit yang sudah sangat mengganggu gitu. Nah, cuman kalau yang di sini mau tidak mau aku tetap melakukan botox gitu. Tetapi aku minta specifically ke dokter aku hanya di daerah sini saja. Udah. Gitu ya. Karena kalau enggak, udah turun banget deh. Kalau bahasanya itu longsor banget gitu. Kalau kata kata anak zaman now. Aku tidak melakukan botox di area ini, tidak. Nggak ada, pokoknya sini nggak ada. Aku tuh cuman concernnya tuh di sini, Bay. Begitu ceritanya. Dan botox itu akan selalu meminta lagi gitu ya. Ngelek banget. Terus masih sekarang ngelek banget. Ini makanya di tap-tap layarnya biar tidak terlalu ngelek. Kulitnya lembab, tipsnya. Kalau malam hari aku menggunakan serum, Mbak. Yang masih ngelek keluar masuk lagi. Oke. Aku menggunakan serum, terus moisturizernya juga tetap on selalu sama ini apa itu namanya, sunscreen. Bagi tips cantik awet muda. Nah, kalau misalnya awet muda itu apa ya? Bawaan kali ya. Kalau misalnya teman-teman bilang aku awet muda, tapi enggak. Udah tua kok. Emang maksudnya udah seumuran aku ya, emang beginilah mukanya 48, 47, 48 gitu. Mi, pipa warna hitam ya. Ini enggak, aku warna coklat. Pipa aku udah patah lagi, Aida. Pipanya bisa patah gitu. Saking terus aja dikasih silet ya kan. Nggak mau rugi.
Masih panas, oi. Teman-teman lagi ngapain ini? Di rumah semuanya, apalagi di kantor. Kalau di kantor belum nyampe, aku senang dengar Ayu ngomong aksen Palembang. Pipa pensil atau aku pensil? Ini kameranya para Eagle. Oh ya. Ini berapa? Kinclong banget mami. Apa tuh namanya? Kenapa para Eagle? Emang kelihatan apa? Kamu kelihatan ini aku, dosa-dosaku. Nah, kacau. Jakarta, aku udah lama tinggal di Jakarta. Aku tinggal di Jakarta ini dari tahun 2000 lah ya. Permanennya itu 2002. Pas ndung aku meninggal, ibuku meninggal, disusul sama ayahku meninggal 2003. Nah, dari situ aku udah mulai menetap di Jakarta. Sebelumnya aku menyelesaikan SMA di Serang Banten. SMA di Serang Banten. Terus apa? Terus sempat juga milu kakak, milu ayuku juga ke luar karena beliau memang tugasnya di luar. Karena kakakku itu lakinya jemedeplu, diplomat. Jadi punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri gitu kan. Mereka itu sekali tinggal di luar negeri itu sekitar 4 tahunan ya, sekali tugas gitu. Hai Ndong Siano, hai. Sudah ada uban belum? Banyak uban aku. Ubanku banyak. Gak kelihatan, oh. Bagus banget. Apa? Iya, banyak nih anuang tuh. Apalagi kalau aku lagi nyanyi ya, mereka bilang, "Mam, kepalanya botak gitu kan." Aku pusing nih kalau aku lagi nyanyi kepala botak. Risa, hai Maris. Aku lebih jompo. Alah ngarang, lebih jompo apa? Lampung tapi besar di Lampung. Salam kenal dengan Mbak Evi. Hai Mbak Evi. Mbak Evi. Lampung itu kakak aku tuh dulu tuh di sana tentara, tapi sekarang udah ini. Mi, aku habis ketipu uang jutaan. Lo kok bisa ketipu uang jutaan? Ikut apa kamu? Ikut trading gitu atau gimana? Kalau aku mah nggak mau ikut-ikutan trading gitu. Aku tuh adalah nasabah yang konservatif aja. Jadi paling uang aku itu aku tempatkan di surat berharga gitu, obligasi kayak gitu. Itu pun yang dari bank, karena aku nggak berani kalau misalnya di luar daripada itu ya. Tapi ibu asli orang Pagaralam. Oh iya Mi, oh Allah 35 juta. Lumayan kali itu buat mami jalan-jalan. Oke. Tips langsing dan fresh di usia sekarang dong Ayu. Aku makannya tuh nggak terlalu banyak. Walaupun aku makan kayak seperti teman lihat kok makan mulu gitu kan, enggak. Sebenarnya aku tuh makan itu cuman buah-buahan. Karena aku tuh kalau sama buah-buahan itu nagih ya. Makanan-makanan yang berat itu aku nggak begitu ya. Senin kemarin dia ke SCBD ya Ayu. Iyo. Lihat di mana kamu? Lihat aku lagi di ECBD atau aku lagi bikin konten atau apa? Atau kamu lagi di restoran? Mau negor takut salah. Yang ngomong aku di ECBD siapa? Puput. Terus bilang, Bu salah. Oh Senin oh iya Benz, ya Benz. Kamu di mana?
Benz di mana kemarin? Ngelihat akunya di mallnya atau di mana? Kenapa takut salah? Beda banget ya aku ya. Benz, kamu tertipu ya, Benz. Ini Ayu yang suka, ini kakak yang suka di TikTok itu atau bukan gitu? Karena beda ya antara filter dan tidak ya. Benz, jangan tertipu. Tapi bagus kamu ya. Mau negor takut salah gitu kan? Iya iya iya. Kemarin hari Senin kemarin aku di situ betul. Ah, makasih Mbak. Along ke hitamnya Mbak. Apinya kegedean ya? Pertamanya. Banget. Tapi dalamnya udah matang belum nih? Udah ya? Iya. Black custom kostum ya. Pakai baju warna hitam. Ingat kali kamu, aku aja udah lupa-lupa. Aslinya cantik yuk. Ah, aslinya cantik ya masa. Mana? Mandi laudem, kele gumbak tu rusak, kena ayek ledeng. Ah, mandilah. Tidak. Tenang saja. Waalaikumsalam, lebih alap aslinya yuk. Hai Pendi, emang kau udah lihat aku? Waalaikumsalam Joko. Kirain tadi orang kantornya Mas Bima, Joko Santoso juga namanya. Gitu. Jadi tadi kita ngobrol apa ya? Lupa aku. Belum mandi. Belum mandi aku nih. Ah ini kebetulan nak pergi lagi. Ada gawian. Sehat-sehat Mbak Tessa, halo. Hari ini mau pergi lagi. Mau masukkan barang ke safety box. Karena aku tuh kalau di rumah itu semua barang-barang berharga itu semua kayak banyak baik. Ya, biar terkesan ini gitu kan, banyak barang berharga pada ada kate. Aduh. Dulu itu lucu sekali guyonan kita itu ya. Gitu. Gimana kalau misalnya aku tuh datang apa amit-amit ya. Kita tuh hanya sekedar guyonan. Baru bangun Mbak. Terima kasih. Ya. Awas dilapor KPK. Butterfly, good morning. Aduh, gak tahu itu aduannya tuh laporannya udah sampai mana ya, Butterfly ya. Kamu jangan sampai letih menanti. Terus baik, kau tunggulah di situ. Biar sampai jadi ini juga kau tunggu aja di situ. Kadang-kadang lucu ya. Kalau aku ingat-ingat itu ya Allah pada masa itu udah ubanan aku. Oh udah ubanan kamu nunggu dilaporin ke KPK belum datang surat panggilan. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang nunggu atau yang ngomong? Warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara. Aduh pagi-pagi udah ketawa kayak gini, kerutan bertambah sepertinya. Luar biasa. Sudahlah ya. Bagaimana itu? Iya, aku juga ngakak. Luar biasa nian. Nah, dilaporkan ke KPK gara-gara beli kulkas. Gilo. Sarap. Mutiara.
Mbak Erni, emang kesemangat nontonnya. Oh, Dide. Pagi-pagi aku belum berjung, karena kalau aku berjung repot. Suahanya belum masuk. Enggak apa-apa. Selamat pagi Mbak Erni. Iya. Aku dari tadi nanya, ini teman-teman ada berapa orang nih? Ada 200 orang ini lagi ngapain? Lagi di kantor atau di mana? Nyanyi Bayu. Oh, ida. Aku kalau pagi-pagi aku tidak nyanyi. Aku nyanyi itu sore hari. Sore atau malam. Masa, terima kasih. Palembang. Makasih Jong Tia sudah mampir. Ini dia buah rengasnya. Tapi dulunya buah rengas ini di kantor, oke. Buah rengas ini terlalu kebesaran api tadi ya. Oh, lagi siap-siap. Oke, mandi dulu yuk. Oke, Yami. Selamat pagi dari Palangkaraya. Nah, ya. Jadi ini benar-benar the way I like it, ya. The way I like it. Dia tidak terlalu lembek, enak. Bikin donat ya, yuk. Selamat pagi, Pak. Bukan. Aku tadi pagi-pagi awal-awalnya live di Aceh namanya kodok. Kalimantan Tengah. Rasanya pun. Jadi ini digoreng itu dengan api yang kecil. Jangan dengan api yang membara. Semangatmu aja yang membara. Enak. Iya, godok pisang. Lemak pula. Sang sila. Oh, sang sila itu pepaya, no? Sang sila itu pepaya. Parut yuk lemak udem. Tadi lah pun juga ada kelapa parutnya. Iya, sang sila itu pepaya. Sang sila. Oh, bahasanya udah lama soal itu sang sila. Ndong Sianu artinya apa, Mami? Ibunya itu. Jadi Ndong Sianu itu biasanya itu panggilan sayang dari suami. Sang sila sama buah rengas. Panggilan suami ke istri gitu. Jadi kalau di zaman dulu tuh, kalau suami-suami manggil istrinya itu pasti dia bilang, oh Ndong Sianu. Nah, arti Ndong Sianu itu panggilan sayang, bangun bobo cucuk meong. Panggilan sayang dari suami ke istrinya. Amun di Palembang pele kambing yuk. I know. Kakak, Masya Allah. Mana tadi yang anak Benz tadi itu? Mana dia? Kabur dia. Aku tanya dia di mana. Oh, panggilan sayang. Iya, jadi kan zaman dulu kan belum ada itu suami itu bilang hai sayang, babe, gitu-gitu tuh nggak mungkin mereka panggil istrinya seperti itu. Jadi ya Ndong Sianu gitu. Ndong Sianu itu nama anak tertua biasanya. Tapi jarang gitu. Ya ada sih yang manggil anaknya, oh Ndong siapa gitu kan. Cuman biasanya Ndong Sianu. Ndong Sianu itu artinya itu untuk istrinya. Kak, bajunya bagus. Ini baju tidur aja, Mbak. Ini baju tidur lembut banget bahannya itu. Apa bahannya ini aku nggak ngerti. Tapi this one is like soft. Bukan silky juga, dia bukan silk gitu. Apa ini bahannya? Pokoknya baju-baju tidur deh, baju-baju tidur. Aku belinya mahal tapi mana baju tidur sembah ini.
Pagi Ayu, salam presisi. Cocok meong begitu ya ajeb. Baju tidur? Iya, biasa jemlah tua. Katun tapi yang lembut gitu mbak. Iya bagus kakak ya. Doktor Arsenik PhD, wah luar biasa. Ngambil PhD-nya di mana, Bapak? Karena PhD ini biasanya sudah senior-senior. Jerman, oh, langsung gitu, langsung ngambil PhD-nya gitu setelah menyelesaikan S2-nya gitu. Di Jerman PhD-nya ngambil apa? Berapa inu? What is berapa inu? Berapa itu tuh maksudnya? Berapa itu? Apa berapa itu? Nyonya coba berdiri, pengen lihat model baju tidurnya. Oh, no. Ini agak-agak tipis bagaimana gitu. Ya. Tapi walaupun dia ada daleman, tapi agak-agak bagaimana ya? Tipis. Cantik, kelahiran tahun 77. Hah? Toksikologis? Apa itu toksikologis? Bisa dikasih kita penjelasan nggak? Toksikologis itu apa? Saya taunya toksik. Orang-orang toksik. Kalau toxic food itu kan, toxic food, toxic skincare gitu kan boleh. Tapi poison kakak, I know. So poison apa? Dalam ruang lingkup apa? Poison, like chemical poison, human poison gitu apa? Lebih berbahaya lagi. Orang-orang toksik loh, beneran. Orang-orang toksik itu silent killer dia. Oh, bahan kimia. Wah. Itulah kalau bahan kimia. Gak seru kalau efek berbahan kimia. Orang-orang toksik di negara saya tidak ada. Ini oke, aku tuh sebenarnya pengen tahu ya. Orang-orang toksik tadi Mas ini Mas Arsenik ini Mas atau apa, Bapak atau Mbak, aku nggak tahu. Aku tuh bingung. Apakah lingkungan peradaban gitu membuat lingkungan sosial maksudnya. Oh, Abang. Oh, oke, Abang. Membuat masyarakat yang hidup di sekitarnya itu menjadi toksik gitu. Apakah itu sistem sosiologinya ataupun ya itu tadi lingkungannya bisa membuat orang Aida ayo ini malah lanjut ke toksik. Gitu. Rasanya berpengaruh ya itu ya. Aku yakin itu berpengaruh ya. Karena sekarang ini sepertinya di Indonesia ini kebanyakan orang toksiknya loh, mohon maaf. Ini yang akhirnya membuat ketoksikan itu begitu kelihatan nyata. Karena kesenjangan yang terjadi ya, terutama ekonomi gitu kan ya. Kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia ini di setiap lapisan masyarakat itu begitu vulgar begitu nyata kelihatannya gitu. Nah ini yang membuat akhirnya menimbulkan gejala-gejala toksik di tengah-tengah kita semua, betul? Nah cak mananya ini. Nah kalau ini tadi kan dibilangnya di Jerman. Nah di Jerman ini setahu aku semuanya itu aku kan punya bukan kakak lah, maksudnya sudah dianggap sebagai kakak, terus dia menikah sama orang dari sana gitu. Dia bilang
di situ tuh pengangguran itu nggak ada. Nggak kate urusan sama itu Pandi. Di situ tuh bukan tongkat HP untuk foto selfie itu tongsi, Aida, Tony, Kau nih jangan bikin akunya jadi mikir. Ya, aku tuh pagi-pagi mengerunyutkan kening itu sayang sama botox. Ya. Ketawa dia. Dilarang ketawa. Botoxku sayang. Botox itu racun. I know. Bima, segera lihat Ayu cantik ya. Botox itu memang racun. But anyway, ya. Punya ajian apa awet muda. Nah, ini lagi ajian. Kalau kata-kata ajian ini langsung diselaraskan gitu dengan hal-hal yang berbau goib. Ya, ajian masalahnya. Tetapi kalau dibilang apa dong tipsnya gitu, itu beda, itu lebih kepada skincare dan lain. Tapi kalau ajian, nah repot gitu. Nengok Ayu Cak ini ikut mudo rasanya, nah lantak. Iya, kita tuh harus Aida. Hahaha. Dakati, aku tuh semua dikaitkan dengan goib-goib supernatural. Kalau di Indonesia, iya, di Indonesia itu semuanya itu pengen fast track. Makanya hal-hal yang bersifat goib supernatural itu masih sangat laku di Indonesia karena banyak pesugihan. Klaimnya pesugihan, ya. Tetapi kalau aku sih nggak percaya yang kayak gitu. Aku nggak percaya. Tapi mungkin emang beneran ada. Apalah itu keler kambing lah, apalah pesugihan. Aku nggak percaya. Jadi di Indonesia itu semuanya itu kalau bisa tuh fast track. And karena kita itu sudah sangat dininabobokan dengan hal-hal yang membuat kita itu jadi males untuk bereksplor gitu ya. Waalaikumsalam. Iya, terutama pasang susu pemikat lawan jenis. Roni Hasrat, kamu serem. Susuk. Ini kamu ini sebenarnya nyindir saya pakai susuk. Banana. It's okay, you can eat your banana. I just ate my banana, but I make it together with all these ingredients, and it's becoming buah rengas. You see? It's called buah rengas atau kambing something, peler kambing atau apalah. Kalau nggak salah bahasa Palembangnya apa ini buah rengas? Beneran, aku nggak bohong loh, beneran. Bahasa Palembangnya apa? Kolor kambing atau apa gitu? Oh iya. Gado-gado. Buah rengas di negara saya. Buah rengas. Punya apa itu kakak? Cake, yeah, it's kind of cake. It's from banana. Gap. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ini dari kecil-kecil gitu kan ya, Masya Allah, gegodo. Oke. Anak-anak kita itu
suguhkan dengan hal-hal yang membuat otak kita itu tidak berkembang. Langsung dari kecil-kecil itu udah kasih handphone. Aku nggak ngerti kenapa. Orang tuanya juga keranjingan handphone. Anak-anaknya biar tidak mengganggu orang tua dikasih handphone. Jadi pola pikir anaknya itu akhirnya jadi sangat sempit, ya. Terus lagi apa? Orang tuanya juga begitu. Tentang Indonesia lucu sekali, banyak dukun-dukun di sini. Nah, terus kita sendiri sebenarnya, which is aku sendiri, aku tuh sudah sangat depending dengan media sosial, dengan media sosialnya aku, gitu kan ya. Kalau misalnya sehari aja nggak live itu rasanya tuh kayak gimana gitu, kangen gitu kan ya. Nah, ini semua tuh udah kayak terpatri di dalam otak gitu lah. Tetapi ya aku mungkin pada saat aku live ataupun pada saat aku bermain media sosial, aku gunakan itu untuk mencari mood booster. Ya, mood booster aku dengan menyanyi gitu kan, atau sharing-sharing hal-hal yang mungkin bisa membuat kita itu mendapatkan suatu kayak sharing tentang skincare, sharing tentang hal-hal yang bermanfaat lah. Jadi bukan untuk negatif gitu kan, semoga. Ya sebenarnya menggunakan media sosial apalagi nonton sampai berjam-jam itu ya, itu membuat otak kita itu akan menjadi sangat short. Dia akan menjadi memori yang sangat pendek gitu. Dan itu tuh akan memanjakan otak kita. Sehingga kita tuh menjadi ya akhirnya melakukan hal-hal yang lain itu yang real, yang nyata gitu. Otak kita tuh bingung apakah ini nyata ataukah ini yang kita lihat selalu dari media sosial. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah sangat addicted ya, nonton, scrolling terus itu sangat merugikan sebenarnya. Oke, jadi gunakan media sosial itu dengan sebijak mungkin. Kita cari yang namanya untuk masak-masak gitu, untuk referensi. Gitu, tergantung kesukaan kita apa, olahraga ataupun apa gitu. Jangan hanya menjadi konsumtif, men-scroll terus gitu sampai akhirnya kita tuh ngakak ya, bolehlah sesekali gitu kan ya, sebagai lucu-lucuan gitu, tapi jangan dijadikan adiktif gitu, jadi ketergantungan. Karena otak pendek kita ini akan berpikir apakah kita ini di dunia nyata atau kita ini di dunia media sosial gitu. Nah, ada yang ngomong sama aku nih nyambung, ndak kati. Your hair is nice but not long enough. My hair is nice, not long enough. Well, I'm not using any extension, so you just have to be patient until it grow by itself. Aku nggak bisa kalau pakai extension. In order to make it like longer and more sexier gitu, I don't have to do that. So I just it's not making so much trouble. Also, it's already good enough for me because at my age right now, aku tuh butuh kalsium, vitamin E, butuh semua segala macam asupan yang bisa mensupport. Karena saat ini di usia aku saat ini tuh stimulate di dalam tubuh kita itu sudah tidak begitu fungsional seperti waktu kita masih muda gitu kan ya. Jadi bahkan saat ini ibaratnya mereka itu sudah membutuhkan segala sistem yang ada di badan aku tuh sudah membutuhkan asupan yang bisa membuat mereka tuh tetap bekerja dengan semaksimal mungkin. Begitupun dengan hair growth gitu, dengan panjang rambut gitu kan. Rasa-rasanya tetap akan memanjang rambutku itu. Cuman mungkin kualitas daripada rambut itu sendiri sudah berubah. Mungkin dulu strong, helai rambutnya itu ibaratnya fake gitu kan ya. Mungkin sekarang gampang patah gitu. Karena bisa kerasa banget kok. Bisa kerasa banget dari kulit kepala itu.
ya, dimana sekarang itu sudah kering kulit kepalanya itu jadi cepat gatel kayak gitu tuh. Jadi ya dengan bertambahnya usia memang kita membutuhkan booster vitamin makanan yang sehat sebenarnya. Nah, makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung toksik, mengandung racun, ya banyak lah ya, kita bisa lihat sebenarnya minyak sayur itu sangat buruk untuk kita punya sistem. That is not really good for us. Dalam usia kita yang sekarang ini lebih baik kita mengkonsumsi makanan-makanan yang less minyak sayur. Oil gitu. Kalaupun mau menggunakan oil, belilah oil yang benar-benar nature, kelapa gitu, yang benar-benar natural gitu. Dan apa itu namanya, dan gunakan itu dengan sedikit aja, seperti itu. Ya, makanya orang Indonesia ini graphically atau statically mereka itu cuman hidup sampai usia ini ya rata-rata 60-65. Jarang yang sampai ke 70, 75 gitu. Itu hanya beberapa orang aja. Karena pola makan kita yang dari kecil-kecil itu sudah mengkonsumsi minyak. Makanan apa kita yang nggak pakai minyak? Seperti itu. Minyak gula ya kan? Kalau aku makan pepes mami, mantap mbak pepes. Kalau aku, memang aku banyak mengkonsumsi gula, ya, gula gitu. And my lifestyle is not that healthy gitu kan. Also maybe some of you knew that I'm also smoking gitu. Nah itu jelek banget sebenarnya. Tapi on the other hand, aku juga melakukan yang namanya eating less fat, karbo, dan aku banyak sekali mengkonsumsi buah-buahan. Itu. Jadi dia agak-agak sedikit seimbang gitu loh. Tapi tetap kalau terus-terusan aku kayak gitu, lama-kelamaan dia akan memakan sel-sel yang bagus di badan kita. Pepes itu, aduh mantap sekali tuh, pepes, rebus-rebusan aja gitu kan ya.